Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya dari kelas Kimia B. Di sini akan mempresentasikan material terkuat dan teringan di dunia. Adapun material yang saya ambil yaitu silika aerogel. Langsung saja, silika aerogel. Aerogel pertama kali diperkenalkan oleh Samuel Stephen Kistler pada tahun 1931 menggunakan metode sol-gel dengan pengeringan superkritis, di mana metode ini membutuhkan pemanasan yang tinggi dan pengeringan pada kondisi superkritis, sehingga metode ini jarang digunakan. Aerogel silika merupakan material padat berpori yang berstruktur nano, dihasilkan dari penghilangan cairan dari gel silika tanpa adanya penyusutan. Aerogel silika terdiri dari jaringan ikatan silang antar partikel silika. Material ini mempunyai sifat antara lain densitas yang rendah, konduktivitas termal yang rendah, kereaktifan rendah, transparan, dan luas permukaan yang besar. Aerogel silika banyak digunakan dalam bidang fisika, yaitu untuk isolasi panas dan bidang kimia sebagai penyangga katalis, adsorben, agen pengekstraksi, atau penyangga untuk berbagai macam bahan fungsional untuk aplikasi kimia, elektronik, dan optik. Aerogel silika biasanya disintesis dengan metode sol-gel yang tahap akhirnya mengganti cairan dalam gel dengan udara, dengan cara mengekstraksi cairan dari gel pada temperatur dan tekanan yang sangat tinggi yang biasanya disebut dengan pengeringan superkritis. Banyak peneliti sekarang mensintesis silika aerogel menggunakan metode sol-gel dengan pengeringan pada tekanan ambien dengan bahan dasar atau prekursor lumpur lapindo, di mana kandungan silika di dalam lumpur lapindo sebesar 54,92% menghasilkan silika aerogel yang putih bening dan bersifat hidrofobik. Silika aerogel adalah aerogel yang struktur penyusunnya berupa silika yang dapat dibuat melalui berbagai jenis prekursor seperti natrium silikat, TeOS atau tetraethylorhosilikat, MTMS, metil trimetoksilana, terus lumpur lapindo, dan abu bagase. Proses pembuatan aerogel. Pembuatan aerogel terdiri dari dua tahapan, yaitu pembuatan gel atau hidrogel dan pengeringan gel menjadi aerogel. Proses pengeringan gel menjadi aerogel silika menjadi dua, yaitu menggunakan autoklav untuk proses pengeringan superkritis dan menggunakan alkoksida dalam sintesis sol-gel untuk proses pengeringan ambien. Alkoksida yang digunakan sangat mahal, sedangkan proses pengeringan superkritis melibatkan pemanasan dan pemindahan pelarut seperti alkohol yang cukup berbahaya pada temperatur dan tekanan tinggi. Metode pengeringan ambien untuk aerogel silika melingkupi modifikasi permukaan campuran air dan alkohol dalam pori-pori gel. Pertama-tama diganti dengan pelarut bebas air, kemudian direaksikan dengan agen sililasi untuk memodifikasi permukaannya sehingga gugus SiOH dapat tersilasi. Sintesis silika aerogel terdiri dari beberapa. Pertama, sintesis silika aerogel dari lumpur lapindo. Lumpur lapindo memiliki potensi yang besar jika dimanfaatkan untuk pembuatan aerogel silika karena kandungan silika dalam lumpur lapindo cukup banyak. Kandungan lumpur lapindo antara lain terdiri dari 53,8% SiO2, 18,27% Al2O3, 5,60% Fe2O3, dan 0,57% TiO2. Aerogel yang hasil sintesis dari lumpur lapindo diperoleh berwarna putih, memiliki morfologi berupa bongkahan untuk
aerogel dengan penambahan TMCS 2 mil, bongkahan yang dihasilkan lebih keras daripada aerogel dengan penambahan TMCS 4 dan 8 mil. Aerogel dengan penambahan TMCS 8 mil mudah hancur menjadi serbuk halus. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi volume TMCS yang ditambahkan, maka semakin banyak gugus OH yang mengalami proses sililasi menjadi gugus OSI-CH3 3 kali yang terjadi pada pori silika, sehingga efek springback yang terjadi lebih besar dan aerogel lebih banyak terisi udara. Kedua, sintesis silika aerogel dari abu bagasse. Bagasse atau ampas tebu adalah zat padat dari tebu yang diperoleh sebagai sisa dari pengolahan tebu pada industri pengolahan gula pasir. Abu bagasse mengandung silika kurang lebih 51%, di mana silika ini memiliki fasa amorf. Karena kandungan silika dalam abu bagasse besar, maka abu bagasse berpotensi sebagai bahan baku pembuatan silika gel yang mempunyai nilai tambah secara ekonomi. Karakteristik silika aerogel yang dihasilkan dari abu bagasse dengan memvariasikan komposisi SA, TMCS, HMDS, memiliki luas permukaan antara 50 sampai 488 meter kuadrat per gram, volume pori 0,2 sampai 0,9 meter kubik per gram, sudut kontak 48 sampai 119 dan diameter pori berkisar antara 5,7 sampai 22,5 nm. Berdasarkan diameter pori yang dihasilkan, silika aerogel hasil sintesis termasuk mesopori. Ketiga, sintesis silika aerogel berbasis TEOS menggunakan metode sol-gel. Sintesis silika aerogel berbahan dasar TEOS atau tetraethylorhosilikat melalui metode sol-gel dengan penambahan larutan pemodifikasi permukaan TMCS atau tetrametilklorosilan. Dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pengaruh variasi penambahan larutan modifikasi permukaan terhadap ukuran nanopartikel silika aerogel. Sintesis silika aerogel menggunakan metode sol-gel melalui pengeringan pada tekanan ambien dengan penambahan larutan modifikasi permukaan, yaitu tetrametilklorosilan atau TMCS, menghasilkan silika aerogel yang berukuran nanopartikel dengan ukuran sebesar 67,03631 nm, volume TMCS 15 mil dengan volume TMCS 25 mil, didapatkan ukuran partikel sebesar 25,3693 nm. Secara umum, dapat dikatakan bahwa penambahan larutan agen sililasi yaitu TMCS berpengaruh terhadap ukuran partikel dari sampel. Keunggulan aerogel. Aerogel dianggap sebagai salah satu bahan isolasi termal berkinerja tinggi yang paling menjanjikan untuk aplikasi bangunan saat ini. Dengan konduktivitas termal yang rendah, mereka menunjukkan karakteristik yang luar biasa dibandingkan dengan bahan isolasi termal tradisional. Keuntungan lain dari aerogel adalah transparansi yang terlihat untuk aplikasi isolasi yang memungkinkan penggunaannya di jendela, dan skylight yang memberikan kecepatan kepada arsitek dan insinyur untuk menemukan kembali solusi arsitektur. Itulah presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.